Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamna, NIM 19087090, jurusan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan lemak. Yang saya ambil adalah metabolisme lemak selama latihan. Dalam mencari strategi untuk meningkatkan atletik kinerja, minat baru-baru ini telah difokuskan beberapa prosedur nutrisi yang mungkin secara teoritis mempromosikan oksidasi asam lemak atau HA, merevisikan tingkat pemanfaatan glikogen otot dan meningkatkan kapasitas olahraga. Untuk ulasan, lihat bab 1 bab 14 dan gambaran umum tentang peran lemak. Endogen sebagai sumber energi untuk otot kontraksi. Untuk membahas efek latihan, intensitas dan durasi pengaturan lemak, metabolisme, dan untuk memberikan sinopsis dari beberapa faktor-faktor yang potensi membatasi FA, mobilisasi, penyerapan, dan oksidasi oleh kerangka manusia otot selama latihan. Lemak sebagai sumber energi bagi aktivitas fisik. Tubuh manusia memanfaatkan karbohidrat atau CHO, lemak, dan tingkat lebih rendah protein sebagai bahan bakar untuk otot kerja. Lemak sebagai sumber energi memiliki beberapa keuntungan lebih dari CHO. Kepadatannya energi lemak lebih tinggi 37,5 kJ sampai gram 1 9 KKL atau G sampai 1. Untuk stearik asam PS 16,9 kJ G sampai 1 4 KKL G sampai 1 untuk glukosa. Oleh karena itu, berat relatif karena energi yang disampaikan lebih rendah. FA sebuah menyediakan lebih banyak adenosine triphosphat T atau ATP per molekul dari glukosa 147 PS 38 ATP. Namun untuk menghasilkan yang setara jumlah ATP oksidasi lengkap, FA membutuhkan lebih banyak oksigen daripada oksidasi. CHO 6 PS 26 molekul oksigen per molekul substrat untuk oksidasi lengkap. Oksigen daripada oksidasi CHO 6 PS 26 molekul oksigen per molekul substrat untuk oksidasi lengkap glukosa dan asam stearat masing-masing menggunakan CHO sebagai sebuah bahan bakar 21 kJ atau 5 KKL. Energi tersedia untuk setiap liter oksigen digunakan, sedangkan hanya 19 JKJ 4,7 KKL per liter sapi tersedia saat lemak adalah satu-satunya bahan bakar teroksidasi. Ini mungkin penting ketika pasokan oksigen terbatas. Di sisi lain, untuk setiap gram CHO disimpan sebagai glikogen, sekitar 2 gram air disimpan. Holizzi 1990. Akibatnya, jumlah glikogen yang tersimpan di otot dan hati adalah terbatas pada sekitar 450 gram pada orang dewasa berukuran sedang. Yang menarik adalah bahwa meskipun otot rangka terdiri hingga 40% dari massa tubuh terlatih individu, pemanfaat CHO oleh otot dalam kondisi istirahat atau postaborfotif minimal terhitung kurang dari 10% dari total glukosa pergantian. Felix N. Wahren 1975. Lemak dapat disimpan dalam jumlah yang jauh lebih besar di sebuah sehat tidak terlatih laki-laki. Hingga 20 kg lemak bisa disimpan, terutama di jaringan adiposa. Di obesitas individu, toko lemak dapat melebihi 100 kg. Bahkan pada atlet yang sangat terlatih dengan level yang jauh lebih rendah dan jaringan adiposa, simpanan lemak endogen masih jauh melebihi persyaratan semua kegiatan atletik. Keduanya disimpan di jaringan lemak dan lemak masuk sirkulasi setelah makan bisa berfungsi sebagai sumber
energi potensial untuk sel otot. Bagi manusia, menelan khas barat, diet, sekitar 35% energi dari lemak. Fa terdiri dari sekitar 40% oleat, 25% plamiat, 15% stearat, dan 10% linoleat. Itu sisanya dianggap campuran keduanya. Fa jenuh dan tak jenuh dengan rantai. Panjang atom karbon 12 sampai 20. Havel et al. 1964. Jumlahnya kecil tapi penting secara fisiologis. Fa juga disimpan sebagai triacylglycerol atau Tg di dalam sel otot. Massa otot total mungkin mengandung hingga 30% gram lemak yang utama bagian disimpan dalam miosit sebagai lipid kecil tetesan. Bjorkman 1986. Fa dibebaskan dari Tg, disimpan dalam adiposit, dilepaskan ke darah, di mana mereka terikat dengan albumin. Konsentrasi albumin darah sekitar 6 mm, sedangkan konsentrasi Fa adalah sekitar 0,212 sampai 1 0,0 mm. Seperti albumin bisa mengikat hingga 8 Fa atau lemak, pengangkutan albumin kapasitas jauh melebihi jumlah. Fa atau lemak terikat dalam keadaan fisiologis dan karena itu tidak dapat menjadi faktor pembatas untuk Fa oksidasi dengan otot. Fa dapat juga berasal dari triacylglycerol inti dari kilomikron yang bersirkulasi dan sangat rendah density lipoproteins atau VLDL yang keduanya terbentuk dari lemak makanan di post-tuberculous negara. Sel mikron terbentuk di dinding epitel usus dan mencapai aliran daerah setelah melewati lymphatic system. VLDL disintesis dalam hati, setelah itu mereka dilepaskan langsung ke aliran darah. Efek intensitas latihan dan durasi metabolisme lemak. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Christensen dan Hansen 1939 memberikan bukti dari gas pernapasan bertukar pengukuran bahwa lemak adalah yang utama bahan bakar untuk metabolisme olahraga. Sejak saat itu, sejumlah investigasi telah memberikan bukti bahwa Fa atau lemak plasma berkontribusi signifikan porsi permintaan energi ringan T-moderate olahraga. Namun, sehingga saat ini tingkat lipolisis lurus tubuh hanya diukur selama latihan intensitas sangat rendah. Dan dalam individu yang tidak terlatih atau cukup aktif, pemahaman kami tentang peraturan PT lemak endogen dan metabolisme (WHO) dalam hubungannya untuk intensitas latihan dan durasi latihan. Pemahaman kami tentang peraturan PT lemak endogen dan metabolisme (WHO) dalam hubungannya untuk intensitas latihan dan durasi telah maju pesat oleh studi modern yang telah menggunakan kombinasi isotop stabil, teknik yang berhubungan dengan tidak langsung konvensional kalorimetri. Romitgen et al. 1993, 1995, Sidosis dan Wolfe 1996, Sidosis et al. 1996, 1997 sebagai 3 Fa paling melimpah terrealisasi secara profesional. Kehadiran relatif mereka dalam total plasma Fa full et al. 1964, total Fa kinetik plasma dapat diperkirakan dari isotop stabil menggunakan impuls plamiat atau oleate ketika konsentrasi total Fa dan plamiat dan oleat diketahui.
Plamiat adalah sebuah 16 CFA jenuh CH3 CH2 14 COOH yang kinetika sangat mirip dengan kebanyakan lainnya. Fa rantai panjang Havey et al. 1964. Dengan demikian, tingkat penampilan Ra plamiat memberikan indeks pengelepasan Fa ke dalam plasma, itu Ra gliserol. Di sisi lain memberikan indeks lipolisis seluruh tubuh, tingkat total lemak, dan oksidasi CHO ditentukan secara tidak langsung kalorimetri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.